Selamat datang di Lesehan Opini, program terbaru dari Cuap Dikap. Cuap Dikap, kembali lagi di Lesehan Opini bersama gue Babe Iyo. Kenapa gue kali ini lebih ke monolog? Karena gua mau utarakan dan unek-unek kasus intoleransi yang masih ada di Indonesia, lebih tepatnya di Jawa Barat. Sebelum mulai, gua mau minum kopi dulu ya guys. Sensasi kopinya mantap. Sebelum mulai lagi nih, saya taruh dulu ya kopinya. Langsung ke topik utama saya kali ini tentang ditolak izin gereja oleh masyarakat di daerah Cilodong, Depok, Jawa Barat. Kali ini Jawa Barat lagi. Sebelumnya kasus rumah villa yang ada di Cidahu Sukabumi, rumah retret. Gak tahu kenapa ya, akhir-akhir ini kok hampir 2 minggu lebih lah ya. Berita di sosial media, berita media massa, online, itu masih terkait kasus intoleransi di Indonesia. Padahal yang namanya kebebasan beragama dilindungi oleh Undang-Undang tahun 1945 pasal 29. Itu artinya apa? Kenapa masyarakat Jawa Barat ini kok masih mendominasi yang namanya kasus toleransi di Indonesia? Sedangkan kita ini sebagai nation state, sebagai negara bangsa, namanya agama itu dilindungi, maupun mayoritas maupun minoritas. Tidak ada yang namanya mayoritas minoritas sebenarnya. Tapi kok ya karena karena mungkin negara lalai gitu. Lalai dan abai dalam mengakomodir kepentingan kebebasan beragama di Indonesia kali ini. Sedangkan kita butuh namanya perlindungan. Perlindungan dan perlindungan. Karena yang namanya beragama itu diamanatkan oleh konstitusi, dilindungi segenap bangsa Indonesia. Intinya itu guys. Nah, aku mau mengkritisi kenapa kok lagi-lagi di Depok, lagi-lagi di Jawa Barat. Karena gini, di pemerintahan provinsi yang namanya Jawa Barat itu dipimpin oleh namanya Kang Deddy Mulyadi. Tapi sampai saat ini Kang Deddy Mulyadi belum turun tangan untuk masalah GBKP di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Harusnya pemerintah provinsi harus cepat. Dan kabar terbarunya lagi, izin pembangunan itu ditunda. Karena apa? Ada sekelompok orang menolak keberadaan gereja. Bayangin guys, bayangin coba semua ya. Masa iman mereka tipis karena ada pembangunan gereja? Buat apa kalian beribadah dengan agama masing-masing tapi kok sama agama lain kalian takut gitu loh, menolak keberadaan tempat ibadah. Lah, sekarang masyarakat mau punya tempat ibadah dilarang. Giliran beribadah di rumah villa atau villa sendiri juga dilarang. Kalian maunya apa sih untuk kaum intoleran ini? Ini masih jadi pekerjaan Kang Deddy Mulyadi loh. Jadi jangan jangan baper kalau misalnya saya mengkritisi Kang Deddy Mulyadi, karena faktanya memang demikian. Faktanya juga Menteri Agama yang sekarang namanya Profesor Nasaruddin Umar juga nggak bersuara kok. Nggak cuma di GBKP, di kasus Cidahu Sukabumi, sampai sekarang Kementerian Agama, Menak khususnya, mana? Nol. Belum ada suara yang yang tegas gitu melawan kaum intoleransi itu. Belum lagi kemarin staf khusus Kementerian Hukum dan HAM yang namanya Mas Thomas itu, ya kan, mengusulkan untuk penangguhan penahanan terhadap 7 tersangka. Lalu dengan sebagai pahlawan kesorean kesiangan, Menkumham yang namanya Natalius Pigai bilang menolak usulan staf khusus tersebut. Padahal yang namanya staf khusus tersebut, pasti usulan tersebut udah didiskusikan dengan Natalius Pigai sebagai Menteri HAM. Gak mungkin tiba-tiba dia bilang, saya tidak setuju dengan usulan Pak Thomas. Lah, bagaimana mungkin seorang staf khusus ya kan melompati kebijakan menteri? Itu nggak masuk di akal guys. Nggak masuk di akal.
Harusnya bagaimana dengan pemerintah ini? Mengapa Presiden Prabowo Subianto diam? Mas Wapres Gibran juga diam gitu loh. Saya jujur kesal dan kecewa gitu. Ini nggak ada sangkut pautnya dengan pilihan pribadi saya waktu Pilpres. Tidak ada sama sekali. Banyak nanti kan yang buzzer Rezi bilang, wah karena kamu kan pilihan Pilpresnya beda. Kalau udah kalah aja, move on. Ini bukan masalah move on atau enggak. Saya udah move on. Saya nggak mempermasalahkan sekarang yang menang Presiden Prabowo dan Gibran, Wapresnya ya kan. Tapi yang jadi masalah ini kasus intoleransi berulang kali di Jawa Barat. Ya mungkin di tempat lain ada, bukan di Jawa Barat. Tapi ya sekarang selama belum ada video atau foto yang beredar kasus intoleransi selain Jawa Barat ya tampilkan dong. Maksudku ya apa ya? Ya aku mengkritisi, aku mengupload yang ada kegiatan intoleran di Jawa Barat ya karena ada bukti data dan fakta lapangan. Kalau nggak ada ya saya mau mengkritisi bagaimana gitu loh. Saya mohon kepada Presiden Prabowo Subianto, Kang Deddy Mulyadi, ya kan, Wali Kota Depok, ya kan, tolong masalah kasus perizinan GBKP di Cilodong itu diberikanlah izin. Masa namanya orang mau beribadah dilarang, apalagi mendirikan tempat ibadah yang namanya gereja. Ya udah, kan Indonesia ini kan dari berbagai suku, agama, ras dan etnis. Mau sampai kapan? Hah? Mau nunggu konflik horizontal? Kan enggak. Ya kan? Kita pengen namanya Indonesia itu peace, damai gitu loh. Nggak perlu lagi namanya kasus intoleransi begini. Nah, khusus untuk aparat hukum, untuk Kepolisian Republik Indonesia, Polri, tolonglah tegas untuk menindaklanjuti yang menolak namanya gereja itu. Siapa aja dalangnya. Harus ditangkap itu. Jangan berakhir dengan damai langsung terus minta maaf. Jangan. Karena apa? Ini jadi presiden buruk bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres. Gitu loh. Jangan sampai nanti Indonesia seperti Afghanistan, seperti Suriah, seperti Pakistan atau apa yang menjadi negara failed state gitu loh. Ini kalau begini ya kita bisa mengarah ke negara failed state, negara gagal. Yang negara gagal itu gak cuma masalah ekonomi, tapi masalah kerukunan ini juga menjadi indikator utama selain ekonomi dan pendidikan. Selama kita nggak bisa menjaga harmonisasi antar keberagaman ini, ya kita mau gimana? Mau seperti Somalia, mau seperti Afghanistan, mau seperti Suriah, ya kan? Mau seperti Sudan, mau seperti Kongo, yang diliputi oleh namanya konflik antar etnis, entah etnis atau agama. Itu pun sebenarnya nggak ada namanya konflik antar etnis atau agama sebenarnya di dalam opini saya. Kenapa? Karena ini semua ujung-ujungnya politik, dan politik. Ya kan? Saya pengen kepada Presiden Prabowo Subianto, Kang Deddy Mulyadi, tolonglah yang namanya keberagaman ini harus dijaga. Nggak cuma hanya Kang Deddy Mulyadi, kepada pejabat pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, kota, kabupaten, tolonglah kita ini Indonesia ini, Nusantara ini kaya akan nggak cuma sumber daya alam, tapi kaya dengan budaya, etnis, suku, agama. Tapi tolonglah jangan hanya kasus di Cilodong ini jadi merusak citra bangsa Indonesia sebagai negara yang toleran gitu loh. Oke, kita masih dianggap negara toleran karena mungkin hanya beberapa kasus, tapi semakin banyak yang begini, semakin mengkhawatirkan buat keutuhan dan persatuan Indonesia. Apa mau ucapan Prabowo Subianto waktu itu beberapa tahun yang lalu bilang, kalau begini Indonesia bisa bubar 2030. Mau Indonesia bubar 2030? Kan enggak, kasihan founding mothers kita yang susah payah merebut kemerdekaan dari penjajah kolonial, baik dari Belanda, Jepang, Inggris, dan lain-lain. Mau? Kan enggak. Mereka pasti akan sedih di alam barzah sana gitu loh. Melihat kondisi Indonesia yang semakin memprihatinkan, ekonomi terpuruk, pendidikan tertinggal, ditambah sekarang keberagaman dirusak gitu aja oleh kelompok-kelompok intoleran. Mau sampai kapan negara ini akan kalah dengan kelompok-kelompok intoleran? Saya bukan pengen, berharap sekali dengan Kepolisian Republik Indonesia, berharap sekali.
tolonglah tindak tegas yang namanya kelompok-kelompok begitu yang menolak tempat ibadah. Nggak cuma di Pulau Jawa lah, misalnya di Indonesia Timur, misalnya ada pembangunan masjid atau pesantren ditolak atau oleh tirani mayoritas di sana, taruhlah di sana mayoritas Kristen Protestan atau Katolik, terus menolak namanya tempat ibadah yang bukan mayoritas. Pasti saya juga akan mengkritisi, karena bagi saya semua berhak kok memiliki tempat ibadah, ya kan, tempat spiritual, tempat ritual, ya kan. Itu dilindungi kok. Untuk apa ditolak gitu loh? Ya udah, hargain masing-masing selama dia nggak mengganggu kehidupan kita. Contoh mengganggu kehidupan kita itu seperti apa? Misalnya kita dipaksa untuk convert itu dipaksa untuk pindah agama. Nah itu kita pasti akan lawan. Itu justru mengganggu. Oh, didoktrin gini-gini. Nah saya juga heran ini. Kenapa masyarakat kita lebih senang dengan tontonan yang sering memperdebatkan keyakinan agama lain, dan itu menjadi trending topik entah di sosmed, entah di media, entah dimanapun lah. Nah itu tuh mengapa? Contoh kayak kemarin, kok Menteri Agama bisa-bisanya memberi panggung ke Dr. Zakir Naik yang jelas-jelas dia dilarang dari berbagai negara, dan di asalnya pun juga dilarang. Di Malaysia pun dilarang khotbahnya dia. Itu kenapa? Karena Dr. Zakir Naik itu sering memperdebatkan agama-agama lain. Ya, agama itu bukan untuk diperdebatkan. Tuhan tidak suka antar umatnya itu berdebat agama. Karena bagaimanapun Tuhan bisa aja menciptakan satu golongan, tapi kan Tuhan menciptakan berbagai golongan, berbagai kaum. Untuk apa? Saling hidup rukun, saling hidup damai. Makanya saya paling marah namanya netizen yang, wah kenapa kok menolak Zakir Naik? Emang dia kenapa? Lah, justru karena ceramahnya Zakir Naik bisa menimbulkan seseorang bisa menjadi terorisme. Itu fakta kok. Contoh teror di Bangladesh itu ada, beritanya ada. Kalian bisa share lah. Maksudku, ngapain negara memberikan karpet merah, memberikan setuju terhadap Zakir Naik datang ke Indonesia, sedangkan Menteri Agama lalai namanya memberikan sikap dan tegas untuk menghadapi kelompok intoleran di Cidahu dan di Cilodong ini. Kenapa Menteri Agama? Kenapa? Why gitu loh. Bukan, saya juga nggak hanya cuma mengkritisi KDM, tapi saya juga mengkritisi namanya Menteri Agama bernama Profesor Nasaruddin Umar. Jangan sampai ini kita menjadi negara yang toleran terhadap pemikiran-pemikiran intoleransi dan teror gitu loh. Jangan. Kenapa? Karena namanya saya tadi bilang awal, namanya agama tidak untuk diperdebatkan, tapi untuk dijaga harmonisasi. Karena Tuhan mau kita hidup berdampingan secara damai, rukun, aman, dan sejahtera. Bukan untuk memperdebatkan keyakinan agama lain. Dan itu diharamkan sekali. Untuk apa? Toh yang punya prerogatif kita masuk surga dan neraka ya hanya Gusti Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Yang Widi, ya kan? Untuk apa gitu kan? Untuk apa memperdebatkan agama? Nggak ada gunanya. Kecuali kita diskursus agama lain itu untuk mencari titik temu, itu is okay, dialog interfaith, dialog antar keyakinan. Untuk apa? Supaya kita saling menciptakan persatuan dan kesatuan di Indonesia, ya kan, menjadi tahu yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Oh, agama ini apa, agama B apa. Jadi ibaratnya gini loh, tolonglah untuk segala yang pemangku kebijakan ini. Jangan anggap sepele lah yang namanya kelompok intoleran di Indonesia ini. Jangan anggap sepele, serius. Kalau enggak nanti kita gampang diadu domba. Bukan dari pihak asing aja, tapi pihak internal. Gitu loh. Karena kata Bung Karno, ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Waktu zaman Bung Karno, zaman kemerdekaan, itu mudah karena penjajahnya jelas siapa dari luar. Kalau ini enggak, itu sudah diprediksi sama Bung Karno gitu. Dan itu ya sampai sekarang sampai relevan, sampai kapanpun itu akan relevan. Aku juga nggak mau berharap namanya Indonesia bubar apa yang dikatakan Presiden Prabowo beberapa tahun sebelum 2025 inilah. Dulu beliau pernah bilang Indonesia akan bubar 2030 bla 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 bla.
gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar. Gak mau aku. Yang penting kita gimana Indonesia ini kan akan ada selamanya. Jangan sampai pecah seperti Uni Soviet, Yugoslavia, dan lain-lain. Karena kita ini adalah, kita punya namanya persamaan nasib zaman dulu itu. Ya kan, kita melawan penjajah. Ya, susah payah merebutnya. Bukan pemberian. Kita ini merebut, bukan pemberian. Jadi intinya adalah, yang apa yang saya sampaikan di sini dalam lesehan opini adalah, siapapun yang namanya kelompok intoleran harus ditindak tegas. Jangan cuman hanya berakhir dengan damai dan minta maaf. Karena apa? Kalau hanya berdasarkan damai dan minta maaf, akan menjadi presiden buruk. Kedua adalah, kita ingin Indonesia ini yang secara majemuk, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila akan selalu ada sampai kapanpun. Gak cuma 1000 tahun lamanya, tapi akan sampai kapanpun, sampai kiamat. Ketiga adalah, negara jangan sampai lalai dan jangan sampai menggampangkan masalah kasus intoleransi di Indonesia. Karena kalau gampang lalai dan menggampangkan masalah, akibatnya sangat fatal sekali. Terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Salam lesehan opini.